Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang pemikiran ekonomi pada masa tiga kerajaan besar, Utsmani, Syafawi, Mughal, dan refleksinya terhadap ekonomi Islam saat ini. Baik, sebelumnya perkenalkan dulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Dina Lutfiana, NIM 4120084, Rizky Yoga Wardana, NIM 4120097, Rifki Hidayat, NIM 4120121. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Utsmani. Perkembangan perekonomian Utsmani. Sejarah perekonomian Utsmani dibagi dalam dua periode. Pertama, periode klasik yang mana berbasis kepada pertanian. Khilafah Utsmani memberikan keleluasaan kepada setiap wilayah untuk mengembangkan potensi pertaniannya. Kedua, era reformasi, yaitu era perbaikan pengaturan sistem pemerintahan terdiri atas perbaikan sistem administrasi publik dan perubahan sistem politik pada masa itu, dari tangan militer kepada publik. Tujuannya untuk memberikan fungsi layanan publik yang lebih baik. Yang kedua, kekuatan ekonomi Khilafah Utsmani. Sebagai sebuah negara besar pada eranya, Khilafah Utsmani mempunyai banyak potensi-potensi yang menjadi penunjang pendapatan negara dan kekuatan militernya. Semua sumber daya ekonomi terdapat di wilayah Utsmani. Berikut ini adalah berbagai kekuatan ekonomi di wilayah Turki. Yang pertama, daratan. Di Anatolia, Khilafah Utsmani diwarisi sebuah jalur karavanserai dari pendahulu mereka, yaitu Seljuk Turks. Jalur ini menjadi semacam keuntungan bagi Utsmani karena akan menjamin keamanan pengantaran barang dan rombongan karavan dagang dengan disediakannya penginapan bagi para pedagang serta hewan-hewan tunggangannya. Di wilayah jalur karavanserai ini berada di sepanjang wilayah Balkan. Yang kedua, laut. Jalur perdagangan yang ada di bawah komando Utsmani ada beberapa wilayah, yaitu Aegean dan Laut Timur Mediterania. Komoditas perdagangan di wilayah ini yaitu gandum. Kemudian antara Laut Merah dengan Teluk Persia, komoditas perdagangan utamanya yaitu rempah-rempah. Laut Hitam dan Laut Barat Mediterania, komoditasnya yaitu gandum dan kayu. Yang ketiga, pertanian. Khilafah Utsmani adalah negara pertanian agrikultur karena mempunyai lahan yang subur. Rata-rata sumber penghasilan warganya berasal dari usaha keluarga berskala kecil di bidang pertanian, dan pajak sektor pertanian ini berkontribusi 40% bagi sumber pendapatan pajak negara. Yang ketiga, intelektual dan ekonomi muslim pada periode Khilafah Utsmani. Dibandingkan peranata dari berbagai aspek lain seperti arsitektur, karya seni, dan organisasi militer, perhatian terhadap peranata ekonomi Ottoman amatlah kurang, sehingga sulit ditemukan pemikir-pemikir besar seperti Ibnu Khaldun tahun 1332 sampai 1404, kemudian setelahnya Al-Makrizi tahun 1364 sampai 1441. Berikut ini ada beberapa pemikir dalam masa Utsmani dengan pemikirannya memiliki pemikiran ekonomi. Yang pertama, Haji Khalifah, yang kedua Cemal Kafadar, yang ketiga Mustafa Ali. Yang keempat, peranata ekonomi pada periode Utsmani. Sebuah prototipe bank pertama yang ditemukan pada masa Utsmani ialah Galata Sarraf Osmanli Bankasi, yang menjalankan urusan perdagangan pertukaran mata uang asing, memberi pinjaman, serta menyediakan kredit konsumtif. Akan tetapi bank ini tidak menerima simpanan uang dari rakyat. Bank ini berdiri pada tahun 1856 di distrik Galata, Istanbul. Modal pendirian berasal dari pemerintah Utsmani dan sebagian lagi dari joint venture dengan Inggris dan Banque de Paris at the Pays of France. Bank beroperasi dari masa Utsmani pada tahun 1863 sampai 1924 Masehi. Sebagai bank, Galata Sarraf diberikan kewenangan menjadi Bank Sentral Utsmani pada tahun 1875. Bank diberikan peran lebih untuk mengatur anggaran pengeluaran dan belanja negara, untuk mengembalikan lagi kondisi finansial Utsmani yang terpuruk setelah Perang Balkan. Yang kelima, analis kemunduran perekonomian Khilafah Utsmani.
Separuh dari wilayah Daulah Utsmaniyah adalah wilayah Eropa, maka tidaklah mengherankan kondisi Utsmani sedikit banyaknya terpengaruh Eropa. Pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman Agung tahun 1520 sampai 1566 Masehi, terjadi keseimbangan kekuatan antara Utsmaniyah dengan kekuatan Eropa. Terbukti dengan dikuasainya sebagian wilayah Eropa sampai dengan Benteng Wina di Austria. Namun Benteng Wina ini merupakan wilayah di sebelah barat yang terakhir dikuasai Utsmani. Kedudukan serta pengaruh yang besar dari keluarga Ayan seperti Azam di Hammah dan Damaskus, Hasan Pasha dan anaknya Ahmed Pasha di Baghdad, Ahmed Cezar Pasha dari Akka dan Karaosmanoglu di Anatolia Barat. Mereka diberikan otonomi yang luas, bahkan mereka diberikan keleluasaan untuk menjalin hubungan diplomatik dengan luar negeri, tanpa harus seizin Khilafah Utsmani, seperti yang dilakukan oleh Ali Pasha dari Yanina, wilayah Albania dari Yunani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Yoga Wardana, NIM 4120097. Di sini saya akan membacakan materi tentang Kerajaan Safawi. Yang pertama, sejarah Kerajaan Safawi. Kerajaan ini merupakan dinasti baru dan menjadi kerajaan besar di dunia Islam. Dinasti ini berasal dari seorang sufi, Syekh Ishaq Safiuddin dan Ardabil di Azerbaijan. Syekh Safiuddin beraliran Syiah dan mempunyai pengaruh besar di daerah itu. Cucunya Syekh Ismail Safawi dapat mengalahkan dinasti-dinasti lain, terutama kedua suku bangsa Turki kambing putih dan kambing hitam. Sehingga akhirnya dinasti Safawi dapat menguasai seluruh daerah Persia. Di sebelah barat, kerajaan Safawi berbatasan dengan kerajaan Utsmani dan di sebelah timur dengan India yang pada waktu itu berada di bawah kekuasaan kerajaan Mughal. Syekh Ismail membuat aliran Syiah sebagai mazhab yang dianut negara. Selanjutnya ada deskripsi hasil peradaban. Yang pertama, bidang ekonomi. Stabilitas politik kerajaan Safawi pada masa Abad I ternyata telah memacu perkembangan perekonomian Safawi. Lebih-lebih setelah Kepulauan Hormuz dikuasai dan pelabuhan Gumrun diubah menjadi Bandara Abbas. Yang kedua, bidang ilmu pengetahuan. Ada beberapa ilmuwan yang selalu hadir di Majelis Istora. Yang pertama, ada Baha al-Din al-Shirazi, generalis ilmu pengetahuan. Yang kedua ada Sadr al-Din al-Shirazi, seorang filosof. Dan yang ketiga ada Muhammad Bakir ibni Muhammad Damat, seorang filosof, ahli sejarah, teolog, dan seorang yang pernah mengadakan observasi mengenai kehidupan lebah-lebah. Yang ketiga ada bidang pembangunan fisik dan seni. Pada bidang pembangunan fisik, yakni dibangunnya Isfahan sebagai ibu kota kerajaan menjadi kota yang sangat indah dengan taman-taman wisata yang sangat menarik. Ketika Abbas I wafat, di Isfahan terdapat 162 masjid, 48 akademi, 1802 penginapan, dan 273 pemandian umum. Selanjutnya ada latar ekonomi dinasti Safawi. Pada pemerintahan Shah Abbas I, tahap kemajuan Safawi yang nyata dan sentral adalah pendekatan ekonomi dan interpolasi negara Safawi terhadap alam dan kehidupan ekonomi. Hal tersebut merupakan kebijakan ekonomi dan dapat dikatakan sebagai sikap merkantilis. Dengan maraknya perdagangan dan permintaan sutra sebagai komoditas, Shah Abbas I melakukan monopoli sebagai usaha pemerintah dalam memaksimalkan pendapatan dan mengontrol produksi dan kegiatan perdagangan. Selanjutnya ada peranan pemerintah. Pemindahan ibu kota yang dilakukan Shah Abbas I di atas yang menjadi poros kekuatan Safawi ke Isfahan merupakan motif ekonomi serta pertimbangan politik. Inisiatif tersebut telah membantu pembiayaan perbaikan politik terhadap Safawi. Pada awal abad ke-17, dalam kebangkitan dan kemekaran citra perniagaan pada rezim Shah Abbas I, ia merencanakan beberapa kebijakan yang tegas dalam pembangunan infrastruktur dalam rangka memfasilitasi perdagangan jarak jauh melalui Iran. Selanjutnya ada komoditas perdagangan. Menurut sejarawan Roger Gurih, dasar kembar perekonomian domestik yang pastoralis dan pertanian, dan seperti tingkat hierarki sosial dibagi antara Turki pria pedang dan Persia pria pena. Begitu pula tingkat yang lebih rendah dibagi antara suku-suku Turki yang peternak dan hidup terpisah dari penduduk sekitarnya, dan Persia yang petani dan petani menetap. Masyarakat Safawi sebagian mempunyai kegiatan memelihara binatang peliharaan seperti kuda, keledai,
dan unta, dan sebagian lagi melakukan kegiatan pertanian seperti tanaman untuk ulat sutra, buah-buahan, kacang-kacangan, dan tembakau. Selanjutnya jalur perjalanan dan caravanserais. Di bawah pemerintahan yang kuat, Syah, khususnya selama paruh pertama abad ke-17, perjalanan melalui Persia itu mudah karena jalur yang bagus dan adanya caravanserais atau kafilah yang ditempatkan secara strategis di sepanjang rute. Caravanserais yang dirancang khusus untuk menguntungkan bagi wisata miskin, karena mereka bisa tinggal di sana selama yang mereka inginkan tanpa pembayaran untuk penginapan. Selama masa pemerintahan Syah Abbas I, saat ia mencoba untuk mengupgrade rute sutra untuk meningkatkan kesejahteraan komersial kekaisaran, kelimpahan caravanserais, jembatan, pasar, dan jalan dibangun. Dan strategi ini diikuti oleh pedagang kaya yang juga mendapat keuntungan dari peningkatan perdagangan. Dan yang terakhir, kemunduran kerajaan Safawi. Sepeninggal Abbas I, kerajaan Safawi berturut-turut diperintah oleh 6 raja yang pada masa raja-raja tersebut kondisi kerajaan Safawi tidak menunjukkan grafik naik dan berkembang, tetapi justru memperlihatkan kemunduran yang akhirnya membawa kepada kehancuran. Penyebab kemunduran dan kehancuran kerajaan Safawi adalah: yang pertama, konflik berkepanjangan di kerajaan Utsmani. Yang kedua, dekadensi moral yang melanda sebagian para pemimpin kerajaan Safawi. Yang ketiga, pasukan Hulam yang dibentuk Abbas I tidak memiliki semangat perang tinggi seperti Kizilblas. Yang terakhir, seringnya terjadi konflik intern dalam bentuk perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Lutfiana dengan NIM 41200084. Selanjutnya saya akan memaparkan sedikit tentang pemikiran ekonomi pada masa 3 kerajaan besar, yaitu Utsmani, Safawi, dan Mughal, dan refleksinya terhadap ekonomi Islam saat ini. Kerajaan Mughal. 1. Sejarah Kerajaan Mughal. Mughal adalah pemerintahan Islam terakhir di India, yaitu tahun 1526 sampai 1858 Masehi, didirikan oleh Zahiruddin Babur, keturunan Timur Leng. Babur menggantikan ayahnya Umar Mirza sebagai penguasa di Fargana. Mirza berjasa atas menaklukkan Samarkand, kota terpenting di Asia Tengah pada tahun 1494 Masehi, dan Kabul pada tahun 1501 Masehi. Perluasan wilayah terus dilakukan hingga bisa menaklukkan wilayah India yang pada masa itu berada di bawah kekuasaan kerajaan Lodi yang ketika itu sedang mengalami krisis. Kedua, perkembangan perekonomian Kerajaan Mughal. Sistem pertanian Mughal dijalankan oleh petani-petani kecil yang bertanggung jawab atas tanah sewaan yang disebut deh. Petani dan pemerintah dihubungkan melalui seorang muqaddam. Di samping untuk kebutuhan dalam negeri, hasil pertanian itu diekspor ke Eropa, Afrika, Arabia, dan Asia Tenggara, bersamaan dengan hasil kerajinan seperti pakaian tenun dan kain tipis bahan gordin yang banyak diproduksi di Gujarat dan Bengawan. Untuk meningkatkan produksi, Jahangir mengizinkan Inggris dan Belanda mendirikan pabrik pengolahan hasil pertanian di Surat. Ketiga, kekuatan ekonomi Kerajaan Mughal. Salah satu yang menjadi kekuatan ekonomi Mughal adalah total populasi Kerajaan Mughal yang mencapai kisaran 100 sampai 125 juta jiwa. Kemudian, besarnya area tanah yang subur dan jauh darinya terdapat di dalam hutan. Walaupun Mughal tidak terlalu tertarik dalam merawat hutan, yang diharapkan dapat memberikan perlindungan dari perampok dan hewan liar. Yang keempat, intelektual dan ekonom Muslim pada Kerajaan Mughal. Ahmad Shah bin Abdurrahim al-Umari ad-Dahlawi Abu Abdil Aziz lahir di Delhi, masa kekhalifahan Al-Mutawakkil III. Menurutnya, kehidupan masyarakat tumbuh dalam 3 tingkatan yang berbeda, dimulai dari eksistensi masyarakat awal,
negara yang berkembang dan menerapkan undang-undang, tatanan dan keadilan, serta tahap ketiga, apa yang ia sebut khilafah. Khilafah adalah periode di mana negara menjamin secara material dan spiritual warganya. Yang kelima, kerajaan Mughal. Setelah 1,5 abad dinasti Mughal berada pada puncak kejayaan, namun pada abad ke-18, kerajaan ini mengalami kemunduran. Kekuasaan politiknya merosot, perebutan kepemimpinan dan birokrasi menjadi ajang perebutan. Gerakan separatis Hindu di India Tengah, Sikh di belahan utara, dan Islam di bagian timur semakin lama semakin mengancam. Kemudian, adanya perdagangan Inggris atau Age untuk pertama kalinya diizinkan oleh Jahangir, menanamkan modal di India yang didukung oleh kekuatan bersenjata menjadi semakin kuat menguasai wilayah pantai. Pada akhirnya, Age menguasai Mughal. Bahadur Shah, Raja Mughal terakhir diusir dari istana pada tahun 1858. Dengan demikian, kekuasaan dinasti Mughal di daratan India berakhir. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.